Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita mulai lagi ya. Ini materi online pertama yang Budia buat, dan ini melanjutkan dari materi kuliah kemarin yang belum sempat saya selesaikan karena waktunya sudah habis. Nah, untuk yang kelas 3B apa 3A ya kemarin, lupa saya. Nah, itu kan kalian belum mendapatkan statistika deskriptif. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan statistika deskriptifnya, bagaimana caranya ketika kita melakukannya di SPSS. Nah, untuk di Word yang ini, manajemen data SPSS ini sudah di sini udah kemarin sudah saya terangkan ya. Nah, sekarang kalian buka aja SPSS-nya yang data view yang statistika deskriptif. Nah, di sini ada dua data, yaitu data frekuensi dan juga data kota asal. Kalau kalian mau menstatistika deskriptifkan, nah maka kalian perlu mengetahui jenis datanya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini, kota asal 1 dan 2. Kalau kota asal 1 dan 2 ini berarti dia datanya berupa data nominal dan dia tidak bisa jika kita memberikan analisis statistika deskriptif dengan mencari nilai rata-rata, nilai modus dan nilai mediannya, apalagi tentang standar deviasinya. Jadi kalau misalkan datanya kalian adalah nominal atau yang berkode atau yang hanya dikode 1, 2, 3, 4, dan 5, maka statistika deskriptifnya adalah sebagai berikut. Ayo kita langsung lakukan ya. Silakan diklik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian frekuensi. Nah, sesudah itu kalian pilih yang kota asal, masukkan seperti ini. Kita klik statistik. Nah, statistiknya gak bisa ya yang ini ya. Kita cancel, kita pilih yang chart. Nah, silakan mau pilih bar chart, pie chart, apa histogram. Kalau menurut saya mending bar chart atau pie chart saja. Tapi kalau misalkan kota asal seperti ini hanya ada 1 dan 2, kalian bisa pakai pie chart, boleh. Kita pilih pie chart ya. Nah, ada dua pilihan lagi di chart value di bawah ini, ada frekuensi dan presentase. Nah, silakan kalian mau memilih yang mana, frekuensi apa presentase. Kalau saya biasanya pakai presentase. Tapi tergantung ya, terserah kalian. Silakan continue, kemudian kita oke. Nah, kita menunggu hasilnya atau output SPSS-nya ya. Nah, outputnya seperti ini. Bentar. Nah, seperti ini. Akan ada data seperti ini. Oh, sorry, sebentar. Kenapa ini kok ada data missing? Ini sorry. Bentar, datanya itu ada yang tidak terisi. Sebentar. Kita ulang ya. Outputnya bisa kalian tutup atau bisa kalian simpan juga nggak masalah. Ayo kita ulang lagi. Kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Masukkan kota asal seperti tadi, chartnya sudah ya. Sebagai informasi, kalau kalian sudah pernah melakukan analisis ini, maka apa yang kalian klik tadi itu sudah otomatis kesimpan. Jadi ketika kalian mau melakukan analisis lagi dan tidak ada perubahan, maka kalian bisa langsung continue oke. Maksudnya tidak ada yang harus dirubah centangnya. Nah, begini ya. Di sini di chart ini sudah ketahuan bahwa kota asalnya yang hijau ini adalah Bogor dan yang Jakarta ini yang biru ini adalah Jakarta. Nah, representasinya ada di mana, Bu? Ini bisa kalian edit ya. Atau kalau misalkan kalian nggak mau edit, bentar, agak susah nih. Edit konten. Nah, ini kalian bisa edit kontennya, misalkan dengan menambahkan apa? Show data label, misalkan. Presentasinya. Oke. Nah, misalkan seperti ini. Jadi bisa kalian, gak kelihatan ya.
Jadi bisa kalian beri prosentasenya ya di gambar dengan mengklik edit content, kemudian setelah itu klik data value-nya, kalian centang match label color to graphic element, sehingga di gambarnya, di grafiknya ini ada presentasenya, kemudian apply, close, sudah jadi. Kita close. Nah, sudah jadi ya. Jadi begitu caranya. Kemudian itu kalau misalkan datanya kalian adalah dalam bentuk coding, data kalian adalah nominal atau ordinal dan hanya dalam berupa coding ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita kembali lagi ke data yang frekuensi seperti ini. Kalau ini frekuensi, ini kalau tidak salah, data ini adalah frekuensi menonton channel televisi swasta. Jadi anggap saja ini adalah survei yang dilakukan oleh televisi swasta, di mana pada jam-jam tertentu mereka melakukan survei apakah orang yang ada di Jakarta dan di Bogor ini sedang menonton televisi mereka atau siaran mereka. Nah, frekuensinya kalau misalkan di kota Jakarta mereka frekuensinya menonton saluran televisi tersebut sebanyak 12 kali untuk satu orang tersebut selama sehari gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana statistika deskriptifnya dari frekuensi menonton televisi di saluran swasta tersebut. Nah, karena datanya ini adalah data yang levelnya paling tinggi, maka sekarang kita tidak menggunakan analisis statistika deskriptif yang berupa bar chart seperti tadi, tapi kita harus memunculkan nilai rata-rata, median, modus, standar deviasi maupun variannya. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, silakan klik analyze, kemudian statistika deskriptif, dan kita klik deskriptif. Kalau yang tadi kan frekuensi atasnya ini ya. Nah, masukkan frekuensinya. Kita klik option. Nah, di sini ada mean, statistika deskriptif, ada minimum maksimum. Kemudian sudah ya, kita continue dan kita oke. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini yang dinamakan output SPSS ya. Jadi di sini ada output SPSS. Nah, nilainya adalah frekuensinya ada 20 dengan nilai minimum sebanyak 12. And ini jumlah datanya ya, ada 20, minimumnya 12, maksimumnya 32, rata-ratanya. Jadi rata-rata orang menonton saluran televisi tersebut selama satu hari itu 22,85 dengan standar deviasinya 5,377. Standar deviasi di sini menunjukkan variansinya ya. Nah, jadi seperti ini data yang kita dapatkan. Oke. Silakan dicoba di laptop kalian masing-masing, karena kemarin kan kalian sudah install ya. Saya harap ini semuanya sudah install. Silakan dicoba. Kemudian saya akan mengirim. Nah, ini. Saya akan ngirim data ini, data ekspor kopi dan juga data bunga kredit. Ada data ekspor kopi suatu perusahaan dari tahun 2011 sampai tahun 2018, mulai triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, karena ini datanya tidak berupa codingan, maka kalian nanti silakan tidak memunculkan grafik ya nanti. Iya, saya tidak punya data yang berupa codingan, nanti saja kalau kita sudah masuk ke yang lain. Nah, silakan data ini kalian masukkan ke SPSS. Kalau tadi kan kalian sudah punya data asli di SPSS-nya. Nah, sekarang saya akan mengajari gimana kalau misalkan kalian punya data dari SPSS ini dan kalian akan memunculkannya di SPSS. Gimana caranya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Jangan khawatir ya, kumpulan soal ini nanti akan saya kirimkan ke grup. Kita tutup dulu Excel-nya yang akan kalian buka tadi. Nah, kemudian kita masuk ke SPSS. Lalu kita klik file. Kita klik file, kemudian kita klik open data. Open data. Oke. Kita cari di kalau kamu buka di bab 1 ini seperti ini. Kalau kalian buka di bab 1 seperti ini tidak ada data yang saya maksud ya, atau
bab 1 ini karena memang datanya saya simpan di bab 1. Kalau data ini kamu simpan di mana, nah carilah di situ. Data kalian ada di kalian simpan ada di mana. Nah, ini nggak ada. Data saya yang tadi nggak ada. Kumpulan soal statistika deskriptif tadi nggak ada. Nah, maka silakan diklik file of type ini. Kemudian kalian cari Excel. Nah, karena data saya tadi berupa Excel. Nah, maka gitu ya. Nggak bisa. Oh, ternyata nggak ada. Bentar, saya lupa. Di mana saya nyimpannya ya? Kok nggak ada? Tunggu sebentar. Saya lupa. Oh, nggak ada. Bentar ya. Saya lupa nyimpannya di mana. Sebentar, saya pindahkan saja. Oke, bentar, saya ulangi lagi ya. Mohon maaf. Kita klik file, open data. Kemudian di sini saya simpan di sini tadi ya. Kamu silakan cari di mana kamu menyimpan file dari saya tadi. Kemudian kita klik Excel di sini, file of tab-nya kita klik Excel karena data kalian dalam bentuk Excel. Kemudian kita klik, lalu kita open. Nah, di sini kalian harus memilih kalian mau yang sheet nomor 1 atau sheet nomor 2. Karena kita sekarang mau belajar dulu, kita klik yang data export copy dulu ya. Jadi sheet nomor 1 dulu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalian sebenarnya bisa saja kalian buka Excel-nya, kemudian kalian copy datanya, lalu kalian pindahkan ke SPSS. Tetapi biasanya anak-anak itu kalau mau mengcopy data, itu tahun triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4-nya ini akan dimasukkan ke baris pertama dan itu akan bikin kalian salah. Nah, sekarang kita akan lihat di sini. Kita akan statistika deskriptifkan per triwulan terlebih dahulu tiap tahun. Nah, gimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik analyze, deskriptif, kemudian deskriptif. Kita masukkan triwulan ya. Oke. Kita klik option, enggak usah ya, semuanya udah sama. Kita klik OK. Nah, kita tinggal lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi di triwulan pertama, nilai minimum ekspornya adalah 519, maksimumnya 685, rata-ratanya 583 selama 8 tahun tersebut dan standar deviasinya 61,834. Oke, jelas ya? Seperti ini. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau semuanya, Bu. Semuanya ini jadi satu. Gimana? Kita coba aja. Analyze, deskriptif. Masukkan semuanya. Oke. Nah, dia udah langsung jadi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 sudah ada semuanya. Seperti ini. Nah, simpel ya. Bu, kalau misalkan saya maunya dia dalam bentuk grafik gimana, Bu? Ya sudah, ayo kita munculkan saja, nggak apa-apa. Cat. Kalian mau apa? Kita pakai bar chart ya, karena ini banyak. Kita pakai continue deh. Sorry. Pakai persentase. Nggak bisa kan? Pakai frekuensi. Nggak bisa juga. Oh, belum dimasukkan. Sorry. Ternyata nggak ada datanya ya. Wah, dia ini gimana sih?
Kita pakai present. Oke. Kita klik oke. Coba kita lihat hasilnya seperti apa.